Dan semua teman-teman yang sudah bergabung, let's pray. Dan kita mulai pengajaran ini and get ready with the note. Oke? Bapa kami yang manis, Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya, sebelum kami memulai Bible study ini, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Karena Kau Allah yang tertarik dengan orang-orang yang tertarik kepada Engkau, tertarik kepada firman-Mu. Dan di mana 2-3 orang sepakat di tengah-tengah ketidaksepakatan. Tapi kalau ada 2-3 orang yang sepakat dengan kehendak Allah, Yesus Kau hadir di tengah kami. Dan buat kami penuh dengan hadirat-Mu supaya kami bisa berjalan bersama Engkau. Bukan dengan kekuatan strong will power kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Kami bisa mengenal Engkau sebab kami berjalan bersama Engkau. Biar ini menjadi pengalaman setiap hari. Kami minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, so you ready with your note? Kita lanjutkan dari 2 Timotius 2. Judulnya tetap menghirup kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Our life, hidup kita tuh sebetulnya semata-mata kita nggak menghirup oksigen loh. Kita tuh menghirup the grace of God. Oke, kalau Anda nggak percaya, Anda melek bangun pagi, Anda bisa menghirup nafas dengan clear, Anda bisa sehat, Anda bisa alert, Anda bisa diingatkan, come with me, datang padaku, I'll give you rest, kita bisa duduk dan kita bisa menanti Tuhan dengan tenang. That is all by grace. Saya mau bagikan di 2 Timotius 2 ayat 11-13, a very interesting scripture, terutama ayat 13-nya. Saya mau baca di ayat 13-nya ya. Yesus melalui Roh Kudus bicara kepada Rasul Paulus, menulis surat kepada anak rohaninya yang sah, murid dan protege atau mentinya dia dan penerusnya. Rasul Paulus membawa tongkat estafetnya Rasul Paulus. Lihat dia ngomong apa. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. You cannot deny your own being. Allah itu pribadinya setia. Ingat kan waktu dia promosikan dirinya, kenalkan dia kepada Musa. Waktu Musa berkata, kalau engkau hadiratmu gak menyertai aku gak akan pergi loh. Menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian, walaupun penuh susu dan madu, walaupun penuh dengan gunung biji besi, penuh dengan emas, berlian, tembaga, aku gak bergeming. I want your presence to be here first, and then we go. Nah, di situ kemudian Allah berkata, kamu duduk deh, kamu tunggu aku di lekuk gunung itu. Nanti aku akan lewat. Kamu gak bisa lihat mukaku, kau lihat punggungku. And I will tell you who I am. Dan di situ dia Allah lewat dalam hadiratnya, and dia berseru. Aku Allah pengasih, penyayang, panjang sabar. Aku Allah yang setia. See? Kesetiaan itu pribadinya Allah. Jadi kalau kita gak setia, Allah berkata di 2 Timotius 2 ayat 13, aku tetap setia because aku gak senyangkal diriku. Nah, problemnya kita sebagai anak-anak Tuhan selama ini, sebetulnya kita itu hidup di bumi sebagai pengikut Kristus setelah lahir baru. Coba Anda ingat-ingat kembali, waktu kita lahir baru, kita tuh kerja apa? Bahkan kita tak terduga-duga, tidak nyangka-nyangka, kita tuh bisa tiba-tiba tergerak menerima tantangan altar call dan bisa maju ke depan, angkat tangan, mengikuti tuntunan, bimbingan dari hamba Tuhannya. Dan tutup mata, disuruh ulangi doa, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Dan kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Efesus 2 ayat 8 menjelaskan perjumpaan itu. Oleh karena kasih karunia, melalui iman, by grace, through faith, kita diselamatkan. Itu bukan pekerjaan kita, bukan perbuatan kita, tapi pemberian Allah. Supaya tidak ada manusia bisa bermegah. Bahwa aku jadi Kristen karena aku perbuatannya sempurna, aku pinter, aku intelijen, aku suci, aku gak pernah jadi kayak penjahat kayak orang-orang Farisi. Di Lukas, Yesus berkata, di bait Allah ada 2 orang berdoa, 1 orang Farisi dan 1 orang berdosa, pemungut cukai. Yang orang Farisi berkata, palanya diangkat dan dia berkata dengan gagah, dengan boasting.
Aku ini Tuhan Allah Bapa, aku tidak seperti orang ini yang penuh dosa. Aku ini kata Tarsan dipukul-pukul dadanya. Orang benar, aku gak pernah melakukan ini, aku gak pernah melakukan ini. Dia self membenarkan diri, self righteousness. Tapi orang berdosa itu ngangkat kepala aja nggak mampu, nggak layak, tunduk berlutut berkata, Tuhan Yesus, anak Allah, have mercy on me. Aku orang berdosa. Yesus berkata, yang mana yang aku dengar, yang doanya diterima Allah Bapa, yang mengaku aku orang berdosa. Ngeri kalau orang berdosa mengaku aku nggak ada salah. Orang Farisi itu melakukan pembuktian, kerja keras dia untuk buktikan bahwa dia itu orang suci, bahwa dia itu setia dan layak diterima Tuhan. Kalau orang yang berdosa dan orang semenjak Yesus datang ke bumi, lahir di bumi, gak ada orang yang gak berdosa. Bahkan semenjak Adam jatuh dalam dosa, semua orang telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Semuanya. Termasuk yang menulis surat kepada Timotius, Rasul Paulus, dari semua orang yang paling berdosa, aku yang paling jahat, paling berdosa loh. So, kalau orang itu sadar diri, bisa ngomong kayak gitu. Orang bisa gak ngomong kayak gitu karena gak sadar dirinya kayak apa. Nah, orang berdosa itu sadar diri, aku orang berdosa. I need mercy. And that's why Allah berikan pada dia. So, hari ini saya mau ngajak Anda ini selama ini fokus kepada kesetiaanmu untuk dibuktikan supaya diterima orang, supaya mendapat kehormatan, atau Anda hidup karena kesetiaan Tuhan. By grace, through faith. Sebetulnya kita ini fokusnya pada kesetiaan Allah atau pada kesetiaan kita. Kalau pada kesetiaan kita mesti earn it, kita mesti kerja keras untuk memperoleh reward. Berat, capek hidup kita. Kekristenan akan menjadi jenuh dan meletihkan kita luar biasa secara mental. But God says, pernahkah Anda fokus pada kesetiaanku? And I cannot deny myself, I am faithful. Nah, dan ini kita mesti belajar kenal. Untuk kita bisa mengerti dan mengenal apakah kita tuh fokus ke kesetiaan Allah apa tidak. Anda membutuhkan suatu perubahan yang drastis, transformasi yang radikal. Kalau saya kata-katanya saya setuju dengan Peter Scazzero. Apa yang saya ajarkan pada kalian untuk menjadi emotionally healthy spirituality, you need to have a revolutionary Copernican transformation. Suatu pengalaman transformasi yang Copernicus, yang betul-betul revolutionary, yang you never have it before. Nah, saya ini kan bertobat dari do something for God, then we can glorify God. Bukannya Allah memuliakan dirinya di dalam kita, tapi kita yang memuliakan Allah buat Allah. Crazy, isn't it? Okay? And dalam perjalanan seperti itu, orang-orang yang gak ngerti caranya kita yang tidak sejalan dengan jalannya Tuhan, dengan cara pikirnya Tuhan, dengan budaya Tuhan, kita bentak-bentak, kita delegasi, kita perintah-perintah. That they need to think like us. Sebab kita punya ambisi with our drivenness untuk memuliakan Allah. We want to muliakan Allah. Allah berkata apa? I will glorify you. Not you glorifying me. Kamu gak punya apa-apa. Gak punya raw material kok untuk memuliakan Allah. Memuliakan aku. Apa yang memampukan kamu bisa memuliakan aku? If they see my love in you. Nah, kasih itu datangnya dari Allah dong. Bukan kita yang produksi dong. So, apa yang Anda butuhkan sih untuk bisa menjadi Kristen yang bisa menikmati kasih setia dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dalam keseharian kita? Maksudnya gini loh pertanyaan ini. Can people see the grace of God through you on the day-to-day basis? Bisa nggak orang itu sehari-hari ngumpul sama Anda, duduk-duduk kerja sama Anda, makan sama Anda, rapat dengan Anda, can actually we experience the grace of God from one another? Can we actually experience the love of God from one another? Saya sudah ajarkan dari sejak mengajarkan menjadi Bani Isakar sampai hari ini, the purpose daripada menjadi pengikut Kristus cuma 2. Yesus gambarkan itu Yohanes 13 ayat 34-35.
This is a new commandment. Dia kasih the last day, last night sebelum dia dikhianati oleh Yudas. Love one another as I have loved you. Karena pada kau mengasihi sesama, kamu dikenal orang muridnya Yesus. Jadi ciri-cirinya Yesus dikenal oleh muridnya, akibatnya dikenal oleh orang banyak, orang berdosa yang beribu-ribuan orang menguber mencari Yesus, sama Yesus mencari waktu untuk istirahat gak bisa sama sekali. And he has to have discipline time, discipline agenda bagi dirinya untuk selalu menyingkir ke tempat yang sunyi, menyendiri untuk just to rest, to be with the Father, untuk inhale the grace of the Father. Bayangin tuh, such discipline, karena dia bisa keseret-seret dengan popularitas. Nah, Anda mesti bertanya bahwa apakah hidupmu itu dimulai oleh Tuhan, yang memulai, yang menginisiatifkan kehidupan Kristen kita tuh Tuhan apa kita? Nah kalau mulainya dari Tuhan, ya maintenance-nya dari Tuhan. Dan akhirnya juga dari Tuhan. Ini rumus yang gak boleh berubah. But on the way there, saya berubah. Saya driven by fear. Begitu saya digerakkan oleh takut, saya tuh melipir jauh dari Yesus. Persis kayak Petrus waktu berjalan di atas air. Begitu dia kerasa angin, taufan mulai berhembus, matanya lepas dari Yesus. Dan meladeni rasa takutnya itu. Dan mendengar suara angin. Langsung tenggelam loh. Yesusnya gak tenggelam. Yesusnya langsung datang kepada Petrus dan nyelamatin dia. Dan berkata, kenapa kok imanmu begitu kecil? Basically apa yang dia katakan, kok you let otot imanmu kok lemes banget. Begitu ada bunyi suara yang gak enak, langsung kamu tinggalkan aku, lihat yang itu. Why is the problem more interesting for you than me? Karena waktu itu kan belum lahir baru, mereka belum ngerti, dipenuhi dalam keintiman kasih Kristus, belum tahu sama sekali. Oke, so hari ini bagaimana kalau kita duduk, kita bertemu, kita berkumpul, people actually experiencing the grace of God through you, through me. Karena itu akan membuat orang berkata, truly ini muridnya Yesus. Enggak kayak orang Farisi berkata kepada Yohanes sama Yakobus dan Petrus waktu keluar dari penjara. Setelah orang sakit lumpuh 38 tahun di pintu gerbang indah itu berdiri. Kan mereka dijeblosin penjara gara-gara pakai nama Yesus, right? And mereka keluar dari penjara karena teman-temannya pada berdoa semua. Dengan mengingatkan Tuhan akan Mazmur 2, janji Allah. Kenapa rusuh negara-negara? Kenapa rusuh para raja itu? And that's what happened. Mereka ngalami secara fisikal. Malaikat datang melepaskan mereka dari penjara, mereka keluar. Orang Farisi berkata, kok keluar dari penjara bukan tambah diem, kok tambah tetap giat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terus mereka mengulas sendiri, membahas sendiri antara orang Farisi. Dan mereka berkata ini loh, kita tahu, we perceive that they have been with Jesus. Kita mengerti mereka selama ini sudah berjalan sama Yesus. So when you have been with Jesus, orang tahu. By that, people know you are the disciple. Nah, untuk ngalami seperti ini, ada 5 step yang saya kasih kepada Anda. Kalau nggak salah waktu hari Kamis kita stop di nomor 3. So nomor 1, catatannya ya. Ibu Jane Carol udah siap ya. Oke, Marlin on the road. Are you ready to take note? Goyang-goyang nih. Oke, number 1. There has to be a radical conversion to grace. Mesti ada conversion, pertobatan. Saya suka kata conversion ini kenapa? Karena berubah kayak trafo, you know. Dari 110 volt ke 220. Saya kalau bawa peralatan hair dryer segala macam, kalau pelayanan di Amerika atau di Jepang atau di Eropa, saya mesti cek ini colokan-colokan ini berapa nih voltasenya. Kalau nggak kebakar alatnya, you know. Such a difference. Bisa membuat alat itu berfungsi apa gak berfungsi loh. Your life bisa gak functioning sebagai anak Allah dan tidak berfungsi sebagai tanda-tanda ajaibnya Tuhan atau address of God. I like the Yesaya 28. You are the address of God on earth. Keren ya. Kita tuh alamatnya Tuhan di bumi loh. We are salt and light, garam dan terang. We are the agent of influence. Kita agen perubahannya Tuhan. Keren gak tuh identitas kita? But we cannot affect that sampai kita mengalami conversion. Dari kalau Dr. Robert Mulholland memakai istilah
To find your true self, you need to know your false self. Anda sekarang ini pakai false self, jati diri palsu, atau your true self. Nah, true self ini kan mesti di rediscover. Nah, kalau Paulus nggak pakai istilah true self and false self. Karena Rasul Paulus memakai manusia baru, manusia lama. Manusia ciptaan baru, manusia dipimpin roh, manusia kedagingan. So Anda akan dengar di Roma 8, di Galatia 5, di kitab Kolose, di kitab Efesus, you will hear di Efesus 4 juga. Bagaimana kita tanggalkan manusia lama dengan memperbaharui roh dan pikiran kita. You know, so we need to know kita ini sehari-hari pakai manusia yang mana. Salah satu penulis yang saya sedang pelajari dan saya belajar terus, and actually this teaching is from him, Alan Fodling. Dia berkata seperti ini, Anda mau tahu bedanya Anda tuh lagi jalan mendengar suara dirimu, suara iblis atau suaranya Tuhan, gampang kok. Apapun yang kau dengar di benakmu, ataupun suara di alam sadar yang timbul tiba-tiba, itu suara yang bikin Anda mau berteman, atau suara yang bikin Anda ketakutan. Kalau bikin berteman, that's the voice of God. Kalau bikin Anda ketakutan, that's the voice of the enemy. Itu suaranya musuh. Simple. Karena suara Tuhan itu 100% is the Bible. Dan apakah Alkitab itu penuh dengan nakut-nakutin? Nggak ada. Bahkan dia kasih pertanyaan kok, who can separate us from the love of God? Apa sih di dunia ini yang sekarang dan akan datang bisa memisahkan kita dari kasih Allah Bapa? Tidak ada. Kita bahkan punya lagunya kan ya. Tidak ada. Betul apa tidak? Nothing. Everything is good. We are always loved by God. Suka apa gak suka, bad situation, good situation, fortunate situation, unfortunate situation, lagi beruntung, lagi gak beruntung, lagi sepi, lagi rame. We are the beloved of God. Gak ada yang misahkan kerugian-kerugian itu menjadi pemisah aku dengan Allah. He love you anyway. Suka gak suka, lagi baik, lagi gak baik, sehat gak sehat, He love you. Gak ada yang misahin itu dari kita. Allah gak bisa dipisahin dengan apapun juga. He love you so much. Kan luar biasa? Itu identitas kita. Nah, untuk Anda bisa tahu Anda dicintai, Anda mesti menerima cinta dong. Bukankah Allah itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. So nomor 1, Anda mesti mengalami perubahan pertobatan radikal. Dari orang yang perfeksionis, workaholic, wah ini Indri Gautama 100% sebelum 2000, sebelum saya lahir baru, sebelum saya bertobat. Okay. And ini Indri Gautama setelah bertobat, kemudian ketabrak gara-gara ini semua, kena masalah di 2015, dan saya bertobat lagi. Kayak lahir baru lagi. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, tiap hari. You know, so what have I done wrong? Kenapa sih kok buahnya tuh buruk, busuk? Karena saya memakai sifat lama saya, perfeksionisme, performance oriented, result oriented, memandang orang saudara seiman. Kalau kita lihat kompetensinya nggak ada, buruk, tidak menghasilkan apa-apa, hidupnya tidak terkelihatan jelas, ngapain, saya langsung negatif. Langsung tidak dipandang. Nah, sekarang Tuhan dengan saya belajar ya di Lukas 3, di Matius 3. Anda tahu kan bagaimana Yesus mulai pelayanan? Do you know? Pada waktu dia usia 30 tahun, masuk ke sungai Yordan, dia dibaptis selam oleh sepupunya sendiri, Yohanes Pembaptis. Guess what? Yohanes Pembaptis berkata, mesti aku loh yang kamu baptis. Tapi Yesus berkata, izinkan, biarkanlah ini terjadi dulu. Sesuai kehendak Allah. Dia presisi sekali loh. Sekalipun dia mesti melakukan sesuatu yang gak enak sebetulnya. You know, but he just obey. Nah, Yesus kan belajar ketaatan melalui hal yang dia derita. Ibrani 5:8. Nah, kemudian langit kebuka, ada suara dari sorga. Apa suaranya? Ini anakku. Diperkenalkan semua ke seluruh dunia. Ini loh anakku. Kepadanya aku berkenan. Jadi apa yang dibawa sama Yesus waktu dia mulai pelayanan? Resumenya apa?
lembaran putih. Kan dia gak pernah melakukan apa-apa. 30 tahun pertama gak pernah khotbah, gak pernah doakan orang sakit sembuh, gak pernah melakukan mujizat, gak pernah belah Laut Merah, gak pernah belah Sungai Yordan, nothing. Resumenya kertas putih bolong. Tapi hari itu dia bawa resumenya. Aku anak Allah. Di situ waktu Yesus sukses apa gak sukses, lagi rame, lagi sukses memberikan pelajaran di bukit, di Beatitude, apa dia lagi mau dirajam batu, mau dijorokin dari tebing supaya mati, whatever it is. Yesus berkata, I'm still God's son, but the Father loved me. Aku tetap anak Allah kok, Bapak mengasihi aku. Dengan keyakinan dan pakai identitas itu, dia tahu. Dia gak mungkin mati konyol dijatuhin dari tebing. Gak mungkin dia bisa mati sebelum waktunya. Karena sebagai anak Allah dia udah dikasih tugas. Dia udah dikasih agenda. 3 tahun dia mesti selesaikan. Dan dia bilang aku anak Allah. Allah yang bapakku yang kasih ini. Ini agenda hidupku 3 tahun. Ya gak mungkin dong ya aku mati sebelum 3 tahun. Because I am loved by God. Because I'm a son. Bisa gak Anda bisa ngomong kayak gitu? That is a radical conversion. Dari mesti kerja keras untuk membuktikan aku orang benar, orang suci, orang agama yang tulus, orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada gereja lokalnya. Berubah menjadi I'm the daughter of God and God loved me. I'm the beloved. Efesus 1 ayat 6 katakan. Aku yang dikasih Allah. Hidup itu tenang karena menerima kasih sayang. Bukan karena buktikan kita mengasihi Allah. Makanya dulu John Bevere kasih khotbah begini. Pakai Yohanes 14 ayat 15. If you love me, you keep my commandment. Jika engkau mengasihi aku, kau pegang perintahku. John Bevere nanya begini. Apakah itu ayat berkata kalau Anda mentaati semua firman, itu baru Allah puas dan terbukti kamu memang cinta dia. Is that it? Do you really need to prove that you love God? Apa Allah udah tahu? Anda cinta apa gak cinta dia udah tahu. Atau firman itu berkata seperti ini. Karena engkau mengasihi Allah, makanya kau taati firman-Nya. Yang mana terjemahannya? Yang kedua atau yang pertama? Untuk itu dia gambarkan seorang ayah yang pulang dari luar negeri dengan tangan tentengan dengan shoppingnya. Anak-anak dan istrinya jemput dia di airport. Pas keluar custom, keluar bea cukai semuanya, keluar ke pintunya. Anak dia berlutut, dia bersambut anaknya masih kecil-kecil untuk dipeluk dia. Ternyata anaknya pada lewatin dia semua hanya ambil kadonya dan barang shoppingnya dan bapaknya didiemin. Which one are you? Sakit dong bapaknya digituin. Anda peluk papanya, therefore kamu menerima kadonya. Anda mengasihi Allah. Oleh sebab itu, it's easy to obey the law, to obey the commandment of God. Makanya Anda dapat reward. Jangan kejar reward untuk buktikan bahwa aku dikasih Allah loh. Karena aku terima reward ini. Seringkali anak-anak Tuhan suka jor-joran kayak gitu loh. Yang mana yang paling dicintai Tuhan. Yang mana hidupnya paling sukses. Yang materinya paling banyak. Karunia Roh Kudusnya paling banyak. Enggak, Allah Bapa enggak lihat itu. Anda buruk atau bagus, cacat, atau masih berdosa, atau suci banget. God love you equally. Karena kita semua anak-anaknya. Ingat dong, anak terhilang. Bikin kakaknya stres di rumah bapaknya, you know. Kakaknya bilang, aku udah kerja sepanjang hidupku loh. Gak pernah minta apa-apa dan gak pernah dirayakan kalau aku ada ulang tahun atau ada undang teman-temanku. Bapaknya berkata dengan kalem, bukankah semua yang di rumah ini milikmu juga? Nikmati dong. Learn to receive what I have for you. Belajar menerima apa yang kusediakan bagimu. Allah bapaknya nggak minta dia suruh kerja dulu buktikan bahwa dia layak dapat hadiahnya itu. Layak menikmati kekayaan bapaknya, enggak. Anak yang bungsu pulang dengan mental yang sama. Jadi penyakit kakak sulungnya sama adiknya sama. Nggak kenal dan nggak mengasihi bapaknya. They have to earn something. Mereka mesti kerja keras untuk memperoleh hormat dari bapaknya. Penghargaan dari bapaknya. Bapaknya mulai kehidupan dengan kita lain. Dia nggak minta mana hasil raportmu, mana hasil CV-mu. Dia mulai dengan kata apa? I love you anyway. Bukankah anak yang terhilang bau babi diciumin sama bapaknya. Dan langsung dikasih jubah pewarisnya dia.
tanpa dia lihat apa track recordmu. Lihat latar belakangmu kayak apa. Never. Nah, Anda beres dulu dengan Allah Bapa seperti ini. Then you will have a radical conversion. Hidup karena kasih karunia, bukan karena perbuatanmu. Nggak perlu ada pembuktian. Jangan punya penyakit kakak sulung ya. Kedua, setelah belajar menerima, then you now have to practice to rest. Belajar untuk beristirahat di dalam identitasmu sebagai yang dikasihi Allah. Saya mesti pakai Alkitab bahasa Inggris nih. Efesus 1 ayat 6. That we are the beloved. Kita yang dikasihi. We are the beloved. Suka gak suka dia gak kasih kriteria. Kok Anda mesti mencapai melakukan ini. Then you are my beloved. No. Dia dudukkan Anda. He seated you in the high places as his beloved. Sebagai yang dikasihinya. Padahal belum berbuat apa-apa. Oke. Nah, kita mau lihat di Ibrani 4 sebentar ya. Ini gak ada di PowerPoint. But I think I like to read it for you. Kenapa orang-orang Israel gagal di padang gurun setelah 40 tahun? Ternyata belajar untuk melakukan pertobatan radikal. Dari kerja keras budak di Mesir, terus gak ngapa-ngapain diam. Itu berat loh, 40 tahun gak ngerti-ngerti loh. Kemudian yang kedua, untuk belajar rest in the presence of God kayak Musa dan kayak Yosua di kaki gunung Horeb. Gak ngerti-ngerti tuh nenek moyang kita. Sampai mereka tuh mencoba Musa terus dan mempertanyakan Allahnya Musa dan merajam batu kepada Musa. Ngeri sekali loh. Because they don't understand the way of grace. Gak ngerti kasih karunia loh. Saya ngalami banyak ini. Banyak orang yang saya tolong, banyak orang yang saya bantu. Saya pikir mereka ngalami grace, ternyata enggak. Dan tidak ada rasa ucapan syukur, terima kasih, malah ribut sama saya. Malah sikapnya menantang, menuntut. Saya, hey, kok gak ada ucapan thank you ya? Yang dulu-dulu gak pernah diucapkan terima kasih. Sekarang nuntut. Is that how your relationship at home? Nah, ini akan mengganggu hubungan Anda, pengertian Anda, hubungan Anda dengan Allah Bapa. Lihat Ibrani 4. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam rest. Bahasa Inggrisnya. Ke dalam perhentiannya masih berlaku. Bahasa Indonesianya rest itu perhentian. Ya memang rest itu stop, berhenti. Kayak Sabat itu, hari ke-7 berhenti. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu. Tapi firman pemberitaan ini gak berguna bagi nenek moyang kita. Mereka tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Now grace can only be received by faith. Faith can only come by hearing. Jadi problemnya kita mesti latihan mendengar dulu. Bisa gak Anda mendengar suara Tuhan? Untuk bisa mendengar suara Tuhan, ingat tadi ya saya bagikan ya. Kalau suaranya friendly, yang bikin kamu jadi teman, that's the voice of God. Kalau suaranya ngancem, nakutin, bikin Anda meninggalkan Tuhan, itu suara setan. So you need to be able to discern. Untuk Anda bisa discern, Anda mesti masuk perhentian. Solitude and silence. Praktek saudara-saudara. Okay. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Only by faith we come to the rest. Seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Orang Israel padang gurun tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaan Tuhan sudah selesai sejak dunia dijadikan. Bayangin apapun yang mau dilakukan Allah dan sudah dirancangkan di blueprintnya dan sudah dikelarin sama Allah Bapa, tinggal diambil sama orang Israel yang keluar dari Mesir. Untuk memiliki, bukan masuk aja loh, memiliki tanah perjanjian penuh susu dan madu. Memiliki, itu given, udah diberiin, udah disumpah pakai nama dia. It's given for you, nggak bisa diterima. Why? Because they don't know how to rest. Why don't they have, maka kenapa gak ngerti bagaimana beristirahat? Don't know how to receive. Kenapa gak bisa menerima? Gak bisa diam. Diam untuk ngapain? Mendengar. Mereka banyak dengar perkataannya Mesir, suara Mesir di kepalanya. Dengar keluhan-keluhan orang sekitarnya. Kecuali suara Tuhan. Yang dengar itu cuma Musa.
Makanya satu Musa lawan 3 juta orang. Oposisi, terang berat. 3 juta gak dengar suara Tuhan dan menolak. Satu dengar suara Tuhan. Plus satu lagi Yosua. Plus satu lagi Caleb. It's a choice. Mau solitude silence? It's your choice. Nobody can make you to do that. Ayat 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Karena udah kelar. Kita tinggal nerusin hidup di dalam apa yang dia kelarkan. We are supposed to live in the doneness of God. Benny Hinn pernah ngomong kayak gini. Religion says do. Christianity says done. Karena Christianity is by grace through faith. Kalau by grace kan Anda terima cuma-cuma yang Anda gak layak terima sebetulnya. That's what grace is kan, unmerited favor. So kekristenan kita dari awal kita lahir baru, kita hanya duduk nerima. And dia taruh benih iman. Mujizat paling besar yang saya pernah alami bukan kesembuhan dari 8 tumor. Tetapi benih iman. Bisa percaya Yesus hidup, Yesus Tuhan, Yesus ada. Itu mujizat. Hanya duduk loh di ibadah. Isn't that amazing? Saya pulang, saya tidak lagi jalan sendiri. Saya ngikutin pemimpin yang memiliki nyawa saya. Yang nebus nyawa saya. Yang ampuni dosa saya. Aku follow dia. Memang on the way tidak selalu mulus. Kita suka drifting karena ngelihat tiba-tiba ada rasa takut, kecemasan. Kayak Petrus tadi tuh loh, dia berjalan di atas air. Cemas dengar suara angin. Langsung lepas dari matanya dari Tuhan. And pindah ke tempat lain. Now that's what we call an unrestful soul. Jiwa yang gak berhenti. Yang gak lega. Yang gak istirahat. Gak ngerti istirahat. Jiwa kayak gini jiwa yang selalu hurried. Jiwa yang selalu tergesa-gesa. Makanya orang-orang Israel selama 40 tahun ngomel terus. Tahu yang dikeluhin apa? Pulang ke Mesir, kita kangen sama semangka, daun prei, bawang putih dan kita mau mati di depan kuali kita. Pulang. Pikirannya resah, gelisah. Kepingin buru-buru pulang, buru-buru keluar dari padang gurun, buru-buru. Padahal di padang gurun gak ngapa-ngapain. Makanan dibikinin sama malaikat. Breakfast, lunch and dinner. Mana kan? Mereka kepingin air, dikasih air. Mereka kepingin daging, keluarin daging sampai keluarnya hidung loh. Jadi burung puyuh, ingat gak itu? Sepatu gak pernah rusak. Sepatu ikut bertumbuh besar seusia badan fisik mereka bertambah besar. Gak ada yang sakit, gak ada yang lututnya lemah, gak ada yang sakit lupus, gak ada yang rheumatic arthritis, gak ada yang osteoporosis. Gak ada yang gigi bolong, gak ada root canal, gak ada yang pakai gigi palsu, gak ada yang pakai crown, gak ada yang gusinya turun. Gak ada yang kegerus giginya. Bagus semua lekuk giginya. Perfecto. Masa kepingin pulang? So physically nothing is wrong. Sehat. Mentally is ill. Sakit mental. Hanya orang sakit jiwa, sakit tertekan, depresi. Kepingin balik ke tempat depresi. Dan gak mau keluar dari gua depresi itu. And untuk keluar dari situ, you need to rest. Kenapa kok kita berdiam diri? To slow down and rest. To be able to know you, to hear you. Kalau Anda bisa dengar dirimu kayak apa, emosinya, pikirannya. You know, you're far from God. Anda lagi jauh sama Tuhan. That's why you come to God and ask Him. Please draw me close to you. Yakobus 4 ayat 8. Undangan Allah, mendekat padaku, aku mendekat pada kamu. It's all invitation. Dari Amplified Version of the Bible, saya buka ya, Amplified Version of the Bible, itu bagus sekali tuh. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Waduh, saya baru tahu. Grace ternyata itu adalah bukan rasa merinding-merinding, bukan benda. Grace adalah kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Faktanya Yohanes 16 ayat 7-11 kita diberi seorang penghibur. Roh kebenaran namanya. Aku gak tinggalin kamu sendiri sebagai yatim piatu loh. Ayat 6, ayat 7. Aku berikan pada kamu seorang penghibur.
the spirit, the spirit of comfort or the comforter I give to you. Kayak to hibur you. Nah, kita dikasih roh penghibur di dalam kita dengerin dia enggak? Untuk dengar suara Roh Kudus, you need to be still. Elia diem kok di Gunung Horeb, pakai kerudung, pakai hoodies dia. Right? Nah, lihat ayat 6 Yakobus 4 Amplified. But he gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, it says, God is opposed to the proud and the haughty, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. So, ayatnya, wow, sudah tim BTS kita luar biasa ya. Dia keluarkan tuh Amplified versionnya tuh. So, Anda nonton nih sekarang ya. Baca sama-sama saya. Screenshot deh, saudara-saudara. But he gives us more and more grace. Jadi grace itu bukannya tambah minus, tambah kering supply-nya. Tambah banyak. Bagaimana grace itu datang? Through the power of the Holy Spirit. Melalui kuasa Roh Kudus. To defy sin. Untuk meniadakan. Untuk membikin sampai gak ada tuh dosa. Dan kita mampu hidup dalam kehidupan taat. Yang mencerminkan baik iman kita maupun hati yang mengucap syukur. Karena keselamatan yang kita terima. Oleh sebab itu firman berkata, Tuhan menentang orang yang sombong dan tinggi hati. Dan tetapi terus menerus berkesinambungan. Memberi present tense loh ini kata kerja hati ini. The gift of grace. Grace itu kasih karunia, kado. Kalau kita rendah hati, jangan bela diri, jangan rasa benar diri. You must be humble. Kalau Anda gak humble, nah makanya saya ngerti sekarang. Kenapa keluar kata-kata humble ini? Khotbah di bukit. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin. Dosa Anda humble. Begitu Anda tahu you are broke, you are poor, you got nothing. Really nothing. Because kamu nothing but sin. Dan 10 perintah Allah dan semua hukum Taurat menunjukkan pada kita itu diberikan ya perintah Allah untuk kasih tahu kita tuh berdosa sama Tuhan. Dan udah tahu berdosa, tetapi Allah memberikan penebusan, kasih karunia yang kita gak layak terima. He give it sampai kita diselamatin. Dan kita luput dari neraka. Dan neraka bukan rumah kita dan gak usah dipikirin. If you live by grace, you don't need to think about it. Nah, so untuk hidup dalam kasih karunia, saya gak mau jadi hyper grace di sini ya. Untuk hidup dengan kasih karunia, you need to know the Holy Spirit. Anda mesti bergaul dengan Roh Kudus. And to get to know somebody, Anda mesti diam. Biar that somebody yang Anda mau kenal, kan masih baru buat Anda. Bagi Roh Kudus, lihat kita gak baru. Kita lihat Roh Kudus baru. Karena kita udah biasa lihat setan. Sayangnya udah biasa lihat setan dan kesetanan yang gak ngaku. Kita kenal sama setan dan setan kenal kita dan mengusik kita. Gak ngaku. Makanya waktu pelepasan bengong kan kita. I have my testimony ini. Okay, so kita kembali ke nomor yang, kita lanjutin ya sekarang ke nomor 3. So nomor 1 kita mesti radical conversion. Dari perfectionist, workaholic kita menjadi orang yang live by grace. And grace is given. Grace diberi. Dan grace membuat Anda rest. Jadi kita tuh mulai dari being full of grace. Kita gak mulai pelayanan dari kosong, but being full. Aku datang memberi engkau hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Udah penuh. How do you become full of life? By waiting upon the Lord. Menanti Tuhan setiap pagi. Sebelum tidur, nantikan Tuhan. So you sleep with full of God. Do you understand this? Nah, setelah itu praktek dong untuk rest. Because even God is resting. Ibrani 4. Ayat yang keempat dan kelima. Pengikutnya mesti rest dong. Masa kita lebih kuat badannya daripada Tuhan Yesus? Nomor 3. Not just you practicing rest, but you practice receiving the love of God. Nah, orang workaholic dan perfeksionis. Saya nih orangnya ya, jadi mestinya bisa ngomong ya.
Itu orang yang selalu tergesa-gesa, terburu-buru. Apa-apa maunya cepet-cepet, apa yang mau cepet-cepet. Jelasin orang aja, cepet, ngerti gak? Ngerti gak? Duh lama banget lu gak ngerti-ngerti. You see that? Buru-buru, tergesa-gesa, itu bukan perbuatan luar kita. Bukan agenda kita. Buru-buru adalah kondisi jiwa kita. That's the condition of our soul. Itu yang bikin kita mentally sakit. Dan orang yang terburu-buru, adalah orang yang tidak jalan dengan pace-nya Tuhan Yesus. Derap langkah Yesus. Nah kalau Anda ingat 1 Korintus 13 ayat 4. Allah berkata melalui Rasul Paulus. Buru-buru itu ternyata sama dengan tidak ada kasih. Karena sifatnya kasih itu sabar. So when you are hurrying, you are not being patient. Kalau kasih orang mau ketemu, saya punya 2 menit buat kamu. Cepet ngomong. Bagaimana bisa memperhatikan dalam 2 menit? Susah. And you know kalau Anda buru-buru memberi waktu pada orang untuk ngomong, padahal dia perlu ngomong dan menjelaskan dengan hatinya dan emosinya. Gak dikasih yang itu. Topiknya aja apa? Orang yang tergesa-gesa gak bisa mengasihi sama sekali. So actually kehidupan yang rest, full of grace adalah kehidupan yang unhurried, yang tidak tergesa-gesa. Artinya hidup dengan langkahnya Tuhan Yesus. Artinya Anda hidup dengan langkahnya, kasihnya Yesus. So when you are walking, tidak tergesa-gesa, tidak diburu-buru dengan nextnya apa. Aduh aku udah jawab gini, aku udah jawab. Udah buru-buru, you are not walking in love. And you are hurting people, relationship will be broken. Hubungan-hubungan pasti rusak, gak mungkin enggak. Okay? So, walking in the grace of God is practicing receiving the love of God. Nomor 4, begitu Anda ngalami, bisa nerima dengan tenang. Ya namanya orang nerima kan ya mesti tenang ya. Masa orang mau terima kado, thank you ya. Untuk kadonya dibawa kabur, ya kan gak sopan dong ya. Anda duduk dulu tenang, izinkan yang memberi kado, ucapkan sesuatu, appreciate that. Mungkin unboxing sama-sama di depan dia, maybe she's happy to do that. Karena dia excited, dia pikir dia memberi apa yang kita suka. Pasti dia bikin kita happy. So we need to take time and be patient, kalem, teduh jiwanya. Then we can celebrate ourselves. Yang kelima, setelah kita rayakan ini, responding to the love, kita respon dong. Kita terima kasih Allah from God. Tiap pagi kita ketemu Tuhan, tiap malam kita ketemu Tuhan, tiap petang kita ketemu Tuhan. You know what you're doing? You're receiving. Semua inisiatif dari Tuhan, gak pernah dari kita. Yesaya 64 berkata segala perbuatan agamawi kita tuh seperti kain kotor. Gak diterima Tuhan. Just be still, dengan tenang dan bertobat, Yesaya 26 katakan. Di situ letak kekuatanmu. Kamu akan diselamatkan. So just rest, receive. Dan respon kita apa? Respon kita, we give that love to God. Kepada diri kita. We start loving ourselves. And we give to others. Jadi tujuannya untuk menjadi Christian follower of Jesus itu apa? To love others better. Untuk bisa mengasihi orang lain dengan baik. Nah, sebagai penutup ya. Inilah ritme hidupnya Yesus. So I'm bringing you to the teaching yang namanya masuk selangkah dalam ritme hidup Yesus. Ingat ya, Yesus itu manusia total. Total manusia. Jangan bilang Yesus kan Tuhan. Oh no, dia adalah manusia total. Saya nih baca ini lagi minggu lalu nangis lagi loh. Bukan cuma waktu di Getsemani. Dulu fokusnya awal saya ke Getsemani aja. Ternyata 33 tahun manusia total. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan apa yang dipersembahkan. Dia respon the love of the Father. Dan responnya apa? He gave petition, doa itu permintaan, permohonan. Dan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya dia diselamatin. Okay, let me close with this. 33 tahun yang Yesus hadapi adalah apa? Maut. Orang 2 tahun aja mau dibunuh sama Herodes. Nyaris terus nyawanya dari baby.
Umur 8 hari. Waktu dipersembahkan Simeon di bait Allah. Kemudian dinubuatkan oleh Nabi Ana. Kemudian 12 tahun. Ngilang. Banyak yang dialami ini. Kemudian waktu dia mulai pelayanan. Mau dibunuh terus nyawanya. Gak pernah bisa tenang. Apalagi di Getsemani dia mesti jadi domba Paskah. Yet di Ibrani 5 ayat 8 berkata. Dia belajar taat dari apa yang dia derita. Nanti saya ajarin minggu depan. Hari Kamis. Di tengah suffering of Jesus. There is joy. Setelah Getsemani. Dengarkan baik-baik ya. Getsemani gak stop di Getsemani loh. Ada resurrection. So Kristen mengalami kemuliaan Allah. When you go through suffering. The joy of the Lord akan datang pada Anda. Dan by the resurrection of power of the Holy Spirit. So saya mau kasih tahu pada Anda. I want to challenge you. Anda mulailah. Sebelum kita sampai 25 Desember. Sudah duduk diam. Learn to receive. Inisiator hidup indah kita. Dan responi kasih itu. Celebrate it. And let people know. Kamu disciple of Jesus. Let's pray. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami berterima kasih untuk guru rabi kami adalah seorang manusia sempurna seperti kami. Dicobai dalam segala hal, segala kelemahan. Bedanya dia gak mau berdosa walaupun bisa. Tapi dia pilih tidak mau. Karena kami tahu sumber rahasianya apa. Dan kami mau supaya kami hidup dengan sumber rahasia misterinya Yesus. Supaya bisa kata tidak kepada setan. Dan selalu belajar taat dan melalui penderitaannya kepada Allah Bapanya. Sehingga dia mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang melampaui akal budinya. Terima kasih Bapa. Buat kami jadi pengikut yang sukses selama di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kita ketemu lagi ya Sabtu ya. Kamis jam 5 sore. Tuhan berkati.